Ya, pada dasarnya anak kan tetap anak. Saya adalah ayah kandung dari anak. Yaitu Zafira. Hmm. Setidaknya tidak mungkinlah seorang ayah tidak menafkahkan anak. Secara logika aja pasti menafkahkan, cuman angka kecil besarnya itu semampunya saya. Karena dengan apalagi dengan kondisi kayak sekarang, yang pastinya tetap saya nafkahin semampunya saya. Segitu aja sih, intinya pasti saya nafkahin. Tapi kan sebelumnya sudah bercerai ya. Iya sudah. Nah, Bang, untuk perceraian sendiri ada kriteria khusus nggak sih harus menafkahi berapa persen gitu loh? Jadi itu merupakan kewajiban. Tetapi kan klien kami ini dalam hal menafkahi kan tidak melapor setiap saat. Tidak melapor kepada, apalagi kepada mertua ya, itu bukan kewajiban dia. Tapi tindakan ini kan dilakukan secara pribadi mereka, antara suami dan istri atau mantan suami dan mantan istri. Tetapi permasalahan di sini kan adalah klien kami ini tidak diberi akses atau dihalang-halangi untuk menemui anak kandungnya. Ini ada konsekuensi hukumnya karena dapat dikategorikan melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak anak untuk dapat berkomunikasi, diasuh oleh orang tuanya sendiri itu, dan juga dapat melanggar undang-undang atau pasal 330 KUHP di mana ancamannya ini bisa 7 tahun atau 9 tahun bahkan. Jadi orang bila mana hal ini dilakukan berdasarkan tipu muslihat atau ancaman, bila mana anak yang belum berumur 12 tahun itu dihalang-halangi bertemu dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi saya mensomasi di sini kepada mertua agar memberikan akses luas-luas kepada orang tua kandung daripada Ananda, agar bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan kontak langsung. Kalau tidak, kami dalam 3 hari ke depan akan melakukan upaya hukum. Oke, Yandri, sebenarnya saat bercerai itu sudah ada obrolan nggak sih kapan waktu bertemu anak gitu, kapan menafkahi anak gitu, ada nggak sih saat perceraian itu terjadi? Yang pada dasarnya sebenarnya gini, saya sama mantan istri kan sudah cerai juga, sudah keluar juga akte cerainya. Tapi yang pastinya kalau untuk urusan ke hak asuh anak memang belum kita urus. Cuman dalam pribadi saya sendiri pun, saya pun tidak tetap maksudnya tidak harus anaknya harus ikut saya enggak pada dasarnya enggak, tapi dalam arti karena dengan usia si anak saya masih kecil itu mungkin beliau si anak itu masih butuh ibunya, masih menyusui juga. Tapi pada dasarnya setiap saya dapat rezeki selalu saya nafkahin kok ke anak, cuman kecil besarnya itu semampunya saya lah, apalagi dengan kondisi saat ini gitu loh. Tapi putusan pengadilan ada nggak sih menetapkan uang mut'ah Bang ya, itu bahasanya Bang ya? Iya. Nah itu ada nggak sih Yan penetapan itu? Oh belum kita ini sih untuk sementara ini, saya dapat kiriman surat dari pengadilan Kota Garut saja, akte cerainya saja yang saya terima, itu doang sih. Jadi kalau klien kami itu tanpa juga diputuskan di suatu putusan pengadilan tentang perceraian, klien kami tetap tahu kewajiban selaku orang tua, tetap memberi nafkah kepada anak. Salah satu contohnya adalah perhatian, akses untuk mengasuh, ini salah satu kewajiban. Tetapi itu yang dihalangi saat ini. Bagaimana klien saya melakukan kewajibannya kalau ditutup akses ini? Ingat, anak dalam undang-undang perlindungan anak punya hak asasi untuk berhubungan, diasuh dan mengasuh ya dengan orang tua kandungnya sendiri. Tapi Bang, dari pihak sana kan menyebutkan bahwa istrinya ini ditinggalkan oleh Yandri ya saat hamil. Itu bagaimana Yandri? Karena kan itu Yandri punya kewajiban kan sebagai suami.
Itu sudah proses, sampai dengan proses perceraian. Kalau ditinggalkan tidak mungkin sampai punya anak lah. Semua orang atau klien saya juga berpacaran sampai melakukan ikrar pernikahan itu kan punya tujuan untuk hidup bahagia. Sedapat mungkin itu kalau langgeng sampai kakek nenek kan. Tapi kalau ada permasalahan di tengah jalan, itu biasalah orang dalam kehidupannya ada permasalahan, ada suka dan duka. Ya intinya juga di saat mantan istri saya lagi hamil, emang masalah itu timbul. Ya. Masalah itu timbul dan kita juga LDR. Saya tinggal di Jakarta, si mantan istri juga tinggal di Garut. Emang sudah cekcok-cekcok. Akhirnya emang betul kita pisah secara agamanya itu di saat lagi hamil. Setelah lahir segala macam sudah kita proses urus surat di pengadilan dan alhamdulillah sudah keluar akte cerainya juga. Itu tahun berapa ditinggalkannya sama Yandri? Di kurang lebih tahun 2019 awal kayaknya. 2019 awal. Kurang lebih lah. Akta cerai keluar Akte cerai kemarin di tahun 2020 apa ya? 20. Nah jadi intinya saya pun tetap komunikasi juga Tetap mau melaksanakan kewajiban. Ya. Semampunya saya lah setidaknya. biasa Jadi berapa? Klien kami juga ini dalam rangka kalian tahu kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dengan adanya corona segala macam, semua industri apapun tiarap. Demikian pun klien kami yang hidup dari entertain, hidup dari mencipta lagu. Tidak ada gaji per bulan. Ini sedang berusaha merangkak kembali. Yang pada intinya kenapa muncul permasalahan dikatakan tidak bertanggung jawab pada anak, justru permasalahannya karena klien kami tidak diberi akses untuk melakukan pemenuhan kewajibannya kepada anak kandungnya. Jadi saya peringatkan, saya mensomasi mertua daripada Yandri untuk segera 3x2 hari ke depan untuk melaksanakan, memberikan akses. Tapi terkait dugaan penelantaran anak bagaimana Bang ya? Karena si mertua ini menyebutkan adanya penelantaran terhadap anak. Bagaimana klien saya mau melaksanakan kewajibannya kalau tidak diberi akses untuk bertemu anaknya? Bagaimana dia punya hak asuh untuk mengasuh, membimbing anaknya, membesarkan tidak diberi kesempatan? Kan kontraproduktif. Dia menuntut untuk melaksanakan kewajiban dari klien saya, sedangkan mereka menutup akses hal itu. Coba kalian jawab. Kira-kira bagaimana? Tapi kalau diberi akses, klien saya akan melaksanakan kewajibannya. Saat ini pun anak itu kalau diberikan pada Yandri, dia akan bertanggung jawab untuk membesarkan. Saya akan urus, cuman Itu. Begitu. Cuman nggak mungkin juga saya tetap mengalah sebagai ayahnya karena anaknya masih kecil, masih balita, ibunya, masih menyusui segala macam. Tapi di saat saya dapat rezeki, saya selalu kirim. Kemarin pun anak saya ulang tahun ke 2 tahun, belum berapa lama, baru 2 minggu yang lalu ulang tahun, saya kirim dari Bangka boneka yang besar buat anak saya. Itu juga bentuk tanggung jawab dan perhatian saya juga kepada anak. Dalam arti apabila saya dapat rezeki ya saya kirim, tapi kalau belum mohon sabar dulu. Tapi ada upaya untuk mediasi nggak Bang? Kami lewat media ini, kami masih terbuka pintu untuk bermediasi. Satu adalah permintaan kami segera membuka akses untuk komunikasi dan akses klien kami kepada anak kandungnya. Itu dulu yang utama, supaya klien kami bisa menjalankan kewajibannya. Jangan menuntut klien kami untuk menjalankan kewajiban, tapi mereka menutup akses ini. Bagaimana mungkin terjadi? Oke. Put. Kalau 3x3 hari ini tidak ada proses mediasi, itu bagaimana? Jadi kami somasi mertua daripada Yandri 3 hari ke depan. Saya hitung 2 kali ya, jadi 6 hari ke depan agar melaksanakan permintaan kami. Kalau tidak pun kami lakukan upaya hukum dari kepolisian. Jadi ancaman pidana kami bisa mengadukan pasal 330 KUHP dengan ancaman 7 tahun, bahkan sampai 9 tahun. Jadi bisa dibilang sekarang ini membahas dengan pihak sana ya, tidak ada yang namanya penelantaran, tidak ada memberikan nafkah, itu semua tidak ada di tengah. Ya seperti saya katakan tadi, Yandri mau mengakses anaknya. Anak ini punya hak asasi untuk bertemu orang tuanya. Tapi kalau tidak diberi kesempatan ruang untuk hal itu, bagaimana Yandri menjalankan kewajibannya?
Berarti bisa dibilang membantah bang tudingan penelantaran anak Tidak bang. benar tudingan tersebut. Saya tetap nafkahin semampunya saya selama ini. Ya, Dan tunggu saja, dan nanti saya akan coba lampirkan beberapa bukti yang bahwa saya tuh pernah transfer Ya. ke atas rekening Monica Fuji Azari, itu mantan istri saya. Walaupun dengan jumlah kecil tapi rutin saya usahakan. Kadang-kadang jujur saja, pas saya dengan kondisi tidak punya uang, saya pinjem Ya. uang teman saya mau ngirim ini buat biaya susu buat ini. Cuman mungkin bagi mereka mungkin itu terlalu kecil, tapi itulah semampunya saya. Ya. Karena saya entertain, saya tidak punya gaji per Tidak bulan. pasti. Tidak pasti. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. apalagi kondisi corona begini. Ya, sekarang pun saya dengan kondisi corona saya banting setir. Sekarang saya jual terasi, Bang. Nah, ini bagian Saya usaha. jual terasi, usaha. Tapi karena yang namanya jualan ini kan harus siap rugi dulu. Ya. Karena kita harus promo dulu. Ya, belum mendapatkan untung di mana saya mau ngasih ke anak. Jujur saja beberapa minggu kesini, beberapa bulan kesini saya emang jarang belum ngirim ke anak, jujur saja. Karena dengan kondisi kayak sekarang saya pun lagi terjepit ibaratnya. Tapi saya tidak akan berhenti berusaha untuk ini. Ini bentuk usaha juga saya jual terasi ini karena apabila sukses bisa buat masa depan anak saya juga. Oke. Tapi infonya dari pihak sana mengatakan bahwasannya Yandri sendiri harus diminta dulu baru memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua pada anaknya, benar nggak tuh? Nah jadi gini, di saat mereka sebelum meminta pun, di saat saya lagi punya uang, saya transfer. Karena saya kan otomatis sudah ada nomor rekeningnya, ya. Nanti saya lampirkan bukti-buktinya. Oke. Cuman pas saat saya lagi ada, saya diam dulu. Tetapi dari pihak sana selalu ada minta. Ya udah aku bilang pas lagi adanya saya kirim, pas lagi ada sabar dulu ya. Saya belum dapat duit, saya belum bisa transfer. Selalu saya memberi alasan seperti itu karena emang ngomong apa adanya kok, memeras air dalam batu nggak bakal bisa. Kalau lagi nggak ada, Ya, mau nggak ada. gimanain? Berarti bisa dibilang ada tuntutan nggak Yandri terhadap Yandri sendiri dari pihak sana gitu? Tuntutan Jadi apa? bukan hanya untuk anak tapi untuk yang lain gitu. Ada kecenderungan ke sana nggak sih permintaan dari pihak sana? Oh, sementara ini belum ada, cuman mereka itu pengennya saya itu lebih lagi memperhatikan anak dari segi materi lah, karena anak kan butuh susu, butuh pempes segala macam, itu hal wajar. Saya sebagai ayah akan tetap tanggung jawab. Saya hadapi masalah ini dengan saya laki-laki, saya hadapi karena saya akan tanggung jawab semampunya saya. Termasuk dari pihak sana bang, Jumat ini mau ke Komnas Anak. Datang ke Komnas saya untuk berkonsultasi itu gimana tuh bang mungkin? Ya silakan aja lah berkonsultasi manapun juga. Tapi pada intinya kalau kesah klien kami ini dalam perjalanan rumah tangga mereka ini kan ada pihak-pihak lain yang lebih berperan. Bukan cuma istri, tetapi ada mertua yang mengambil peran selalu mengatur. Ini permasalahan yang menjadi krusial sehingga muncul masalah sedemikian besar. Mertua itu terlalu berperan mengatur segala tindak tanduk anak-anak mereka. Nah, ini menjadi permasalahan. Gitu. Kalau mau silakan mau kemanapun, ke Komnas HAM atau kemanapun silakan, itu terbuka. Kami juga akan buktikan nanti bahwa ada terjadi seperti kami ungkapkan tadi, ada dugaan tindak pidana melanggar pasal 330 KUHP dan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini sudah kami tekankan lagi bahwa ini bukan tidak mungkin, upaya hukum akan kami lakukan. Berarti menegaskan aja bang bahwasannya updatean dari Yandri sendiri kemarin itu berarti bukan untuk meminta hak asuh anak ya? Bukan. Coba dijelaskan sedikit. Jangan salah paham. Di situ saya menuliskan bahwa kalau nak, aku bilang ayah tuh rindu, ayah tuh sayang sama anak, ya kan? Ayah tuh rindu sayang anak. Saya berharap mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersama anak. Aku bilang gitu, bukan berarti saya nulis, oh saya mau narik anak, enggak. Jangan salah paham dulu, tidak. Tidak mungkin saya mau narik anak saya dengan kondisi kayak sekarang, masih kecil, masih butuh ibunya. Ya, tidak mungkin. Cuman kita garis bawahi, saya tidak pengen dalam sekarang mau ngambil anak, enggak. Cuman saya berharap suatu saat saya ingin bersama-sama dengan anak. Itu doang. Dan satu hal, saya adalah ayah kandung Zafira. Bagaimanapun anak saya perempuan, anak perempuan itu akan mencari ayahnya. Suatu saat bakal menikah, kalau ada jodoh akan mencari ayahnya. Ayahnya akan menjadi walinya. Jadi saya tetap sayang, tetap tanggung jawab sama anak. Sekarang saya butuh
proses berjuang untuk mencari sebuah materi yang halal buat sukses. Kalau saya sukses kan enaknya anak juga, buat Iya. masa depan anak juga. Buat siapa lagi kan? Buat siapa lagi? Dan tidak menutup kemungkinan juga orang tua dari anak saya pun suatu saat bisa saya bantu apabila saya sudah sukses. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Gitu loh. Cuman sekarang butuh sabar dulu. Saya sekarang lagi proses. Iya. Lagi proses. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih.